Kayak kita mau contohnya di Jepang ya, ngomongnya di Jepang. Saya kemarin buat status tuh kan, di Jepang sana tuh nggak ada kantin. Jadi anak sekolah itu anak sekolah dasar ya dia tidak dapat sangu. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu acara podcast kesayangan kita Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah sahabat Sehat Polkesma, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Seperti kita ketahui, 2 tahun belakangan ini kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Walaupun sampai saat ini varian virusnya masih terus berkembang, tetapi kita sudah mulai hidup secara normal walaupun tidak seperti dulu lagi. Salah satunya adalah sudah mulai dibukanya sekolah tatap muka secara luring, full 100%. Nah biasanya anak-anak sekolah ketika jam makan siang itu akan jajan. Nah pada hari ini kita akan membahas topik terkait dengan itu, yaitu topik hari ini adalah variasi jajanan anak sekolah yang aman pasca pandemi. Nah, untuk membahas topik yang ini, topik yang sangat menarik ini, di studio telah hadir seorang pakar yang memang sudah ahli di bidang gizi bagi anak sekolah. Telah hadir bersama kita di studio ada Ibu Arsina Habibah Fitriah, SST MPH. Halo, selamat pagi Bu Arsina. Halo Mbak Citra. Lagi sibuk apa nih Bu Arsina hari ini nih? Sibuknya kalau sekarang saya lagi belajar ya berarti. Lagi belajar. Belajar ya. Karena memang 1,5 tahun ini sedang ditugaskan oleh institusi untuk belajar. Jadi kan tugas belajar. Jadi ya kesibukannya mau gak mau belajar. Selain itu sekarang juga saya lagi riset, lagi menjalankan penelitian untuk disertasi saya. Ya mohon doanya mudah-mudahan bisa cepat selesai begitu. Dan selain itu karena saya seorang ibu ya jadi mau tidak mau ya memang harus mempersiapkan. Ini tadi terkait dengan topik juga jadi bekal untuk anak-anak, selain juga mendampingi anak-anak itu belajar di rumah. Karena sekarang sudah masuk, jadi kalau pagi sampai sore karena full day anak-anak saya gitu ya, jadi mereka sekolah, saya belajar, nah sorenya atau malamnya saya mendampingi mereka untuk mengulang kembali pelajaran gitu. Jadi itu kayaknya kesibukannya. Bu Arsina ini dosen di jurusan gizi betul Ibu ya? Iya betul. Jurusan gizi Poltekkes Malang ya? Poltekkes Malang. Oke, di prodi apa Bu Arsina? Saya sarjana sentrapan gizi. Oh baik. Jadi sekarang sedang ditugaskan untuk tubel S3 gitu ya? Iya betul. Jadi anaknya sekolah, mama juga sekolah. Iya benar. Jadi kalau kemarin sama-sama pandemi anak saya ikut sekolah juga. Jadi mamanya kuliah, dia juga di samping saya ikut kuliah. Tapi kalau karena sekarang ya alhamdulillah juga karena perkuliahan udah selesai juga, tetapi tinggal riset, jadi tetap belajar gitu kan, belajar untuk cepat menyelesaikan dan juga mendampingkan anak belajar gitu. Jadi belajar terus. Walaupun sekarang anak-anak sudah mulai sekolah luring semua ya. Nah itu akan relate ya Bu sama topik kita hari ini ya. Relate banget ya. Nanti saya cerita deh kebiasaan saya dan pengalaman saya nanti menyiapkan bekal buat anak ya. Itu yang paling penting tuh ya. Berarti sudah pas sekali nih kita memilih narasumber yang sesuai dengan topik kita hari ini. Oke. Jadi sebelum lebih jauh lagi ya Bu Arsina, saya ingin tanya dulu nih ya. Apa sih Bu syarat makanan atau jajanan yang sehat bagi anak sekolah? Kalau kita mau bicara syarat sehat itu mungkin gini dulu ya Mbak, supaya mulai dari awal dulu nih. Anak sekolah itu kan luas ya, anak sekolah kalau berdasarkan WHO begitu ya, usia anak sekolah itu kan 7-15 tahun. Tapi kalau berdasarkan Kemenkes, usia anak sekolah itu lebih dari 6 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun. Nah, anak sekolah sendiri kan bukan hanya SD, SMP, SMA ya kan. Nah, di sini apalagi terkait dengan wajib belajar kalau di negara kita di Indonesia itu sejak tahun 2015 sudah 12 tahun gitu ya. Kalau zaman saya kan 6 tahun ya. 6 tahun jadi 9 tahun, sekarang udah 12 tahun. Jadi mulai dari SD sampai SMA begitu. Nah,
Yang perlu kita batasi di sini adalah kita nanti ingin membahas terkait anak sekolah yang memang benar-benar masih anak-anak tengah, usia anak-anak tengah, bukan anak-anak akhir. Karena anak-anak tengah itu kan usia 6 sampai 9, kemudian nanti anak-anak akhir itu adalah 10 sampai 12 tahun begitu. Nah, jadi di sini kenapa penting saya harus menyampaikan bahwa usia anak-anak 6 sampai 9 tahun atau 7 sampai 9 tahun tadi itu merupakan dasar untuk membentuk perilaku perilaku untuk mereka memilih makanan yang sehat, kemudian makanan yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Selain orang tuanya mempersiapkan, kalau kita bicara ke belakang untuk yang 1000 hari pertama kehidupan gitu ya, itu orang tua yang berperan penting, tetapi bukan berarti anak juga tidak berperan penting, tetapi masa usia sekolah yang anak-anak pertengahan ini mereka harus paham, bukan hanya orang tuanya saja, karena kalau orang tuanya saja tidak ada pemahaman dari anak itu akan susah, Mbak Citra ya. Jadi di sini sudah saya sampaikan tadi, mereka di sini yang akan kita bicarakan adalah 6 sampai 12 ya, atau 6 sampai 9 tahun atau anak-anak tengah tadi, untuk melatih supaya mereka bisa terbiasa dengan perilaku memilih makanan yang sehat gitu ya. Jadi itu dulu. Kemudian untuk syarat ya, sebenarnya syarat makanan atau jajanan sehat itu yang pasti pertama kali itu harus aman, ya kan? Aman itu dia tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya, kemudian atau bahan pengawet yang berbahaya. Kalau bicara berbahaya, kok sepertinya mengerikan sekali ya. Maksudnya ada bahan tambahan pangan yang berlebihan, begitu ya. Kemudian atau juga bahan pengawet yang berlebihan yang memang sebenarnya tidak direkomendasikan. Tetapi kadang saya sendiri menemui di beberapa di pasaran begitu ya, banyak begitu apakah itu bahan tambahan atau bahan tambahan pangan intinya yang memang sebenarnya di situ bisa bersifat sebagai karsinogen gitu. Itu yang pertama, aman dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia harus benar-benar aman tadi, bukan mengandung atau bahan tambahan pangan yang berlebihan. Kemudian juga yang kedua adalah memang dia aman dari sumber kontaminasi ya, seperti lalat, kemudian atau atau bakteri gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pastikan bahan makanan jajanan ini harus benar-benar tertutup. Ini kalau supaya tidak terkontaminasi dengan vektor seperti lalat ataupun kecoa mungkin ya kan. Jadi debu. Jadi itu yang harus benar-benar kita perhatikan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus dipastikan bahwa jajanan ini harus benar-benar matang. Jadi sebaiknya memang orang tua harus memastikan jajanan itu matang nih. Matang itu kan selain aman tadi dari berbagai macam kontaminasi tadi, matang ini sendiri begitu. Betul. Karena kalau dia tidak matang kan di sana ada yang masih setengah matang, memang kurang bagus ya. Nanti akan bisa menimbulkan, kalau anak sensitif sekali bisa sakit perut. Nggak usah anak-anak, saya aja kalau misalnya ada yang kurang bersih atau kurang matang itu bisa langsung sakit perut gitu ya. Apalagi anak yang sensitif sekali gitu. Kemudian yang keempat adalah sebaiknya memang memenuhi kebutuhan gizi, gizi dari anak-anak usia sekolah tadi. Jadi karena makanan jajanan ini sebenarnya adalah kalau makanan jajanan itu kita identiknya dengan cemilan ya. Cemilan jadi dia akan melengkapi kebutuhan sehari dari anak usia sekolah begitu. Jadi itu yang memang harus dipenuhi, Mbak. Jadi harus aman, bebas kontaminasi, terus betul. tadi harus matang kemudian juga harus betul-betul
memenuhi kebutuhan gizi. Iya, walaupun dia gitu. camilan ya, Iya, bukan makanan pokoknya, iya, tapi tetap betul. harus memenuhi semua itu ya. Iya, betul. Nah itu yang menjadi edukasi penting juga untuk baik itu untuk orang tua Iya. maupun untuk si anak itu. Tadi saya Betul. menarik dengan pernyataannya Bu Arsina, anak itu juga harus tahu gitu. Dia Iya. tuh harus ngerti juga kenapa Iya. sih saya nggak boleh makan ini gitu betul, kan ya. betul. Jadi jangan gini. cuman kok nggak boleh sih kalau sama mama gitu kan, iya. harus paham juga anak-anak itu ya. Betul. Jadi gini Mbak, saya pengalaman anak saya ya dua-duanya gitu. Karena anak-anak itu kan anak sekarang itu beda sama zaman saya, benar-benar jauh sekali gitu ya. Mereka sekarang itu kan interaksinya setiap hari itu dengan YouTube Iya, gitu betul. kan, Gadget. kemudian gadget. Tapi saya batasi gadget memang. iya. Hanya mereka boleh menonton kurang dari 2 jam. Menonton YouTube pun juga di TV, bukan di bukan di gawai ya. Jadi mereka boleh menonton dan memang terbiasa dari kecil itu mereka itu kita harus pantau apa yang ditonton Iya, anak-anak. betul. Nah, kebetulan anak saya paling suka itu ada, boleh nggak ya nyebutkan ini? Kayaknya nggak boleh ya. Jadi ada di sana lagu-lagu karena dia memang suka lagu barat gitu ya, lagu barat untuk anak-anak kecil. Di sana ada pengenalan terkait tentang sayur-sayuran, kemudian juga makanan sehat. Misalnya gini kan, do you like pizza bisa gitu kan? Oh yes I do gitu kan. Nah itu sebenarnya pengenalan buat anak-anak gitu. Kemudian do you like gummy? No gitu, kenapa gitu kan? Nah itu juga pengenalan. Nah itu kita sebagai orang tua itu harus mendampingi bahwa kenapa sih Ma kok dia nggak suka dengan gummy? Gummy itu berbahaya loh nak. Berbahayanya adalah kalau nanti kamu makan gummy, satu sisi kalau kamu tidak sikat gigi itu berarti akan sakit gitu kan gigimu tuh. Tetapi anak-anak sekarang itu beda Mbak, nggak bisa cuman sekedar nonton ya. Jadi kayaknya harus terjadi sendiri gitu. Terjadi sendiri akhirnya begini. Pada saat anak saya menonton, oh itu namanya yang warna sayuran hijau, bundar-bundar itu namanya brokoli. Brokoli itu gimana mah rasanya? Ayo saya belikan brokoli gitu kan. Yuk kita coba. Nah, itu anak yang kedua. Anak pertama saya rodok agak susah ya. Nah kemudian itu apa namanya, dan dia hafal itu semua sayuran. Dan itulah menurut saya salah satu cara sebenarnya kita memanfaatkan media ini untuk mengedukasi anak-anak saya, bukan hanya sekedar kita tinggalkan mereka kenal sendiri nanti cari jawabannya sendiri, tetapi orang tua harus bisa mendampingi supaya kalau dia tahu gambarnya dia pengen ngerasain gitu betul, kan. betul. Jadi pada saat dia ngerasakan, pada saat dia sudah tahu oh ya saya suka karena ini semua healthy dia bilang gitu kan. Oh makan tomat itu warnanya merah gitu kan. Oh ini bagus nih gitu. Dia pengen ngerasain tomat. Oh pengen nyoba jus tomat gitu kan. Nah itu sebenarnya suatu edukasi yang memang kita kenapa saya bilang tidak bisa kita sendiri saja yang paham, tapi juga anak-anak juga harus paham. Nah satu contoh begini, masalahnya kita ini ya biasanya itu terkendala gangguannya luar biasa, itu adalah luar luar pada saat ini mohon maaf ini ya, bukan merasa kita paling bagus tidak, tetapi karena terkadang di luar kan banyak jual minum-minuman kemasan kaleng dan atau terkadang juga ada orang memberi gitu ya. Itu pertama kali memang agak susah Mbak, karena kan biar bagaimanapun anak-anak tuh ingin taunya tinggi, pengen ngerasakan. Pertama kali saya sampaikan boleh gitu ya, dicoba. Tetapi setelah itu saya coba mengenalkan ke anak-anak bahwa hati-hati kalau kita makan makanan kemasan, kamu labelnya label harus dibaca tuh labelnya, karena di sana ada bahan pangan yang memang kurang bagus kalau saya bilang begitu gitu. Itu pemahamannya agak lama. Mbak Citra. Apalagi rasanya gitu. tuh enak soalnya ya. Iya gitu. Tetapi memang pertama-tama saya harus berantem dulu, harus biarin dia nangis gitu kan. Iya, harus tega dulu Tega, ya. iya tega. Karena saya pikir kalau semua saya turutin itu usia 2-3 tahun ya. Sekarang anak saya kan usia 6 sama 7 ya. Dan sekarang itu alhamdulillah udah berarti berapa tahun tuh saya melatih mereka. Sampai sekarang sudah melihat minuman kemasan sudah tidak tertarik. Kemudian juga untuk melihat makanan-makanan kemasan harus selalu kalau dikasih sama temen atau misalnya ada orang ulang tahun selalu pulang bawa Ma tadi saya makan ini atau Ma ini gimana nih sehat tidak? Nanya Baca berarti ya? Iya baca. Saya latih mereka untuk membaca begitu. Ini yang berbahaya kalau Iya, banyak jadi di kalau tubuh bisa gitu. jangan ada bahan pangan ini ya, jangan ada bahan ini ya. Nah, jadi kalau datang pulang-pulang, Ma
ada, boleh nggak saya sebutin ya Boleh, bahannya ya? Jadi di situ ada antioksidan sintetis ya, yang memang kurang bagus gitu. Sebenarnya udah diklaim kurang bagus, tetapi masih ada ya. ya ini PR. Kadang saya juga pernah pada saat kita menyampaikan sosialisasi makanan jajanan juga ya, jurusan gizi waktu itu kita keliling ke semua SD atau sekolah dasar. Di sana kita harus memeriksa bahan jajanannya itu mengandung formalin atau boraks tidak gitu ya. Nah selain itu sudah saya sampaikan juga ke mudah-mudahan ini juga jadi PR gitu bagi pemangku kebijakan gitu ya, supaya kenapa sih kok masih beredar gitu ada antioksidan yang sintetis ini tadi gitu, karena itu bisa bersifat karsinogen gitu ya. Jadi pilih memang yang lebih bagus ya. Jadi akhirnya kita sebagai konsumen, saya sempat menyampaikan begini. Ya terkadang kita tidak bisa menyalahkan juga penjual, karena mereka sudah mencantumkan di dalam label, jadi mereka tidak bohong gitu kan, dia tidak membohongi konsumen. Sekarang bagaimana menjadi konsumen yang cerdas gitu ya. Nah konsumen yang cerdas pada saat kita melihat, oh ini ada, mohon maaf saya sampaikan, kemudian ada BHT kalau tidak salah, nanti saya coba ini lagi. Nah kemudian itu kok masih aja beredar gitu kan, harusnya kita tidak memang kita tidak bisa terhindar sama sekali dari bahan tersebut. Tetapi bagaimana caranya? Anak saya kadang bilang boleh deh satu, saya bilang gitu. Setelah itu kamu minum air putih yang banyak. Nah saya bilang gitu kan. Jadi inilah salah satu bentuk yang memang cara kita untuk memahamkan kepada anak-anak supaya mereka juga bersama-sama kita untuk bisa paham gitu, memilih makanan jajanan yang sehat. Intinya begitu ya, Mbak. Jadi memang harus ini ya, mama sama anak itu memang orang tua orang tua. Jangan cuma mama ya. Kalau saya katakan papa juga penting. Orang tua karena karena gini, suami saya juga bukan orang kesehatan. Tadinya rada ngeyel. Rada apalah gitu ya. Termasuk juga kakek nenek gitu ya. Kemudian keluarga-keluarga terdekat juga kan. Nah, ini sebenarnya PR gitu. Sepertinya ya memang harus pelan-pelan, nggak bisa kita paksakan. Nah seperti contoh papanya anak-anak juga tadinya nggak apa-apa mah, dia kasihan gitu kan, dibelikan. Terus saya bilang, Papa kalau pasti kita sayang sama anak ya nggak semua kita kasihkan gitu. Terus kadang nggak enak mah dikasih sama orang. Iya, saya bilang kita nggak enak sama orang, tetapi kita yang orang tuanya kita harus benar-benar yang memprotek anak kita gitu ya. Karena kita yang tahu anak kita yang berhak terhadap anak kita. Jadi bukan karena kita tidak enak sama orang. Jadi mungkin ini agak ini ya kalau saya berpikir begitu ya. Tetapi itulah kami gitu. Kalau misalnya anak sakit itu yang repot kan kita. Iya, bukan orang. Jadi kita yang repot, kita yang jadi ya memang harus bukan egois tanda kutip, memproteksi anak kita. Tadi betul kata Bu Arsina juga, produsen memang buat, tapi kan kita harus cerdas juga milih ya. Jadi ya kita pilih-pilih sendiri gitu ya. Betul. Tadi yang Bu Arsina bilang kan ada 4 syarat untuk makanan aman ya. Yang terakhir itu harus bergizi ya. Iya, betul. Syarat gizi apa saja sih Bu Arsina yang harus ada di jajanan anak sekolah itu? Iya, jadi begini, kalau anak sekolah itu kita bicara lagi bukan hanya jajanan ya, karena jajanan ini adalah melengkapi dari makanan utama. Pokoknya, Nah, kalau kita bicara makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, tentu kita akan bicara selalu gizi seimbang. Itu tidak akan pernah lepas. Mulai dari balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, itu semua gizi seimbang dan sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya gitu ya. Nah, dan juga gampang tuh dicari di search gitu ya di Google itu udah banyak tuh ya. Nah, tetap anak juga harus memenuhi gizi seimbang. Jadi tetap perhatikan 3 makan utamanya ya. Kemudian sarapan, makan siang, kemudian juga makan malam ya. Sarapan ini usahakan tidak lebih dari pukul 8 begitu ya. Apalagi kalau misalnya masuk sekolahnya jam 7 gitu ya. Nah, sarapan ini biasanya sepertiga dari sumbangan energi anak-anak begitu. Memang lebih
sebenarnya lebih sedikit lebih sedikit, bukan sepertiga, seperempat ya, seperempat dari sumbangan energi untuk anak-anak pada saat mereka sekolah. Kenapa? Supaya pada saat nanti mereka sudah sampai di sekolah, mereka sudah karena kan di sekolah itu mereka harus beraktivitas, harus mikir ya. Betul. Nah itu nanti memenuhi kebutuhan atau nutrisi otaknya juga, selain juga untuk ototnya juga bergerak begitu ya. Kemudian nanti di sela-sela anak-anak itu kan pasti lapar nih sebelum menunggu jam 12 gitu. Apalagi setiap 3 jam biasanya kan sudah lambung ini sudah mulai udah mulai habis dalam mengolah makanan gitu yang ada di dalam. Nah, jadi harus masuk makanan jajanan. Nah, ini jadi PR-nya. Makanan jajanan ini apakah disediakan sekolah ataukah kita bawa sendiri gitu kan. Nah, rata-rata kalau anak saya bawakan bekal gitu, bekal selain makanan utama untuk makan siangnya karena dia pagi sudah sarapan gitu ya. Nah biasanya saya berikan dia bekal berupa jajanan. Jajanan ini menyumbang 10% ya kan dari asupan kebutuhan energi ya sehari untuk anak sekolah begitu. Bentuknya apa saja? Nah sebaiknya makanan jajanan ini yaitu tadi 4 syarat tadi sudah harus memenuhi. Kalau misalnya bisa kita buat sendiri lebih bagus Mbak. Kalau bisa berasal dari buah-buahan itu lebih bagus juga gitu. Atau misalnya mamanya pinter buat pie buah gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa buat pie buah. Kalau anak saya biasanya saya buatkan roti gitu ya, roti bakar gitu. Atau misalnya dia suka donat gitu ya. Nah itu donat terkadang karena ibu saya suka banget buat donat. Donat yang memang sesuai dengan kesukaannya anak-anak gitu. Saya aja nggak bisa itu ya, ibu saya pinter buat itu. Jadi suka buatan donatnya neneknya gitu. Kalau tidak donat, intinya adalah makanannya tidak terlalu manis atau tidak banyak mengandung gula, tidak banyak mengandung lemak dan garam. Gitu ya. Yang segar itu lebih bagus, misalnya seperti agar-agar gitu ya. Nah, itu juga bagus nanti atau ditambahin dengan buah-buahan. Kemudian makan siang. Makan siang ini tentunya lebih banyak ya. Kalau makan pagi tadi lebih sedikit dibandingkan makan siang dan juga makan malam. Nah, makan siang ini dia akan selain mengganti sudah energi yang keluar tadi juga untuk mempersiapkan menunggu dia nanti sampai ke makan malam. Biasanya pertengahan juga karena dia udah pulang sekolah, dia lelah, biasanya ada kita siapkan cemilan sore. Nah, biasanya sore kalau saya cemilan itu kadang saya kasih susu juga ya. Jadi pagi-pagi juga kadang saya kasih susu, saya biasakan anak-anak minum susu gitu ya. Kemudian siang karena dia sudah lelah pulang, biasanya saya langsung kasihkan susu, kemudian ditambah dengan, karena memang anak saya sukanya roti, tapi kalau anak saya nomor 2 tadi dia suka macem-macem. Dia biasa makan mangga gitu ya. Jadi boleh cemilan itu boleh mangga, boleh misalnya dalam buah-buahan segar boleh, kalau bisa berwarna gitu ya. Atau misalnya itu tadi ibunya bisa buat sendiri lebih bagus ya. Kalau tidak bisa ya itu dari syarat-syarat yang sudah saya sebutkan di awal harus diperhatikan. Dan ingat pilih kalau kita mau belanja misalnya makanan ini bukan makanan kemasan ya. Kalau kemasan tadi sudah kita bahas. Ini misalnya kita mau beli makanan yang tradisional, makanan jadah tradisional yang selain sudah syarat 4 tadi itu harus kalau bisa kita tahu yang buat. Ya kan, tetapi kebanyakan kita nggak ngerti kan, kita taunya udah di situ jadi udah jadi. Nah itu harapan itu tadi benar-benar masih fresh, bukan yang kemarin begitu. Pastikan karena biasanya kadang kalau kita pegang juga kita bisa lihat kan, sebenarnya kita ini udah punya insting atau feeling ya, yang memang benar-benar itu kita tahu loh sebagai ibu, oh ini masih sudah lama atau misalnya ini masih fresh gitu. Nah, jadi itu syaratnya. Kemudian kalau yang untuk makan malam usahakan tidak lebih dari pukul 8. Karena pukul 8 itu kan sudah metabolisme sudah mulai turun ya. Jadi harus organ-organ juga mulai beristirahat. Jadi maksimalkan sebelum makan malam. Kalau misalnya anak-anak lapar, biasanya anak saya mau tidurnya jam 10 gitu masih lapar. Minum air putih yang banyak. Kalau mau saya bilang kayak gitu, mama punya buah. Anak saya yang pertama itu dia tidak begitu suka sayur, dia picky banget ya. Tapi ini dilema ini. Picky itu kan milih ya Mbak ya, milih banget gitu. Milih banget tapi bukan berarti tidak mau. Jadi mau tidak mau kalau dia picky banget, kalau dia memang suka milih, itu saya pilihkan memang makanan yang
apa ya, yang memang kesukaan dia. Nah, dia suka pisang, ya udah saya ambilkan pisang. Kadang pisang 3 biji dia bisa gitu. Jadi situ untuk pemenuhan vitamin dan mineralnya saya ambilkan dari situ. Dia suka semangka gitu ya. Dia juga suka apel, dia kadang suka apa namanya? Itu loh salak, itu juga nangka juga. Nah, tapi yang lain-lain dia nggak suka. Ya udah, berarti itu. Nah, mengakali anak saya nggak suka sayur, terkadang saya buatkan, kalau orang Jawa bilangnya weci. Weci itu bakwan. Weci orang Malang bilangnya weci, Mbak Citra. Jadi isinya di situ sayuran lengkap, ada wortel, kemudian kubis, toge, itu saya masukkan jadi satu, saya kasih telur, kemudian saya goreng dengan ditambah dengan tepung. Saya cuman kasih garam, kemudian gula sedikit lah ya, gitu. Kemudian saya campur, saya goreng. Ternyata anak saya nggak suka sayur juga suka. Nah, dengan bentuk yang berbeda ya, bukan sayur literally sayur yang sop atau apa ya. Betul. Jadi kita memang harus mikir ya. Jadi orang tua gimana caranya supaya anak-anak itu bisa terpenuhi gitu kan. Nggak cuman sudah deh biarin aja gitu, dia makan apa aja tuh kayaknya juga kita menzolimi haknya anak ya kan. Hak anak itu kan harus mendapatkan makanan yang baik dari orang tuanya, bukan hanya baik tapi sehat ya gitu. Jadi itu sepertinya Mbak Citra. Harus memenuhi secara gizi, ada proteinnya. Iya betul, harus lengkap ya. Ya tadi gizi seimbang itu harus memenuhi mulai karbohidrat, protein, ya makronutrien itu harus terpenuhi. Kemudian nutriennya juga harus menunjang untuk makronutrien tadi. Jadi kan karbohidrat, protein, lemak itu harus sesuai dengan kebutuhannya kita berikan gitu ya. Kemudian vitamin dan mineralnya itu tadi. Jadi gambaran mudahnya itu adalah kalau satu piring gizi seimbang untuk anak-anak. Piring gizi seimbang untuk anak-anak itu ada sendiri Mbak Citra, kan beda karena kebutuhan energinya kan beda dengan orang dewasa atau dengan dengan lansia ya. Nah, jadi kebutuhan anak-anak itu kan sekitar 1.400 sampai 1.650 ya. Nah, kalau 6 tahun itu 1.400 kilokalori begitu. Kemudian kalau sekitar 9 tahun itu 7 sampai 9 tahun itu 1.650 kilokalori gitu kebutuhannya. Nah, pokoknya ingat aja gizi seimbang piring itu dibagi 2 gitu ya. Ya kan? Itu separohnya untuk sayur dan buah, separohnya itu untuk sumber bahan makanan pokok ditambah dengan lauk pauk begitu, dan harus dikenalkan semua bahan makanan. Bahan makanan pokok bukan hanya sekedar nasi bisa kentang, bisa jagung, bisa mie, bisa pasta, apa saja gitu ya. Kemudian juga untuk sayuran itu tadi, cara mengenalkannya kita banyak loh medianya tadi kan. Itu tadi udah saya bahas ya di depan. Kemudian juga lauk hewani itu diharapkan 70%, jadi lebih banyak dibandingkan dengan lauk nabati, tahu tempe. Lebih banyak mereka makan ikan, biasakan makan ikan, gemar makan ikan gitu ya. Nah, ikan itu anak saya yang nomor 2 suka banget kalau digoreng langsung dimakan bisa. Anak saya yang pertama nggak suka. Jadi gimana caranya? Caranya kita buat nugget. Ya kan, dimasukin aja olah, ya, diolah, kemudian diolah, jadikan nugget, dicampur dengan tepung, ditambahin wortel, ditambahin dengan daun seledri ataupun daun bawang, gitu ya, kasih garam, kasih gula sedikit, jadi perpaduan gula dan garam lah intinya, gitu ya. Nah, udah dikasih tepung panir atau tepung roti, kita goreng atau kita kukus dulu, kita goreng, itu udah dia suka banget tuh. Tetap dapat protein ikannya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Karena anaknya nggak suka ikan bisa, itu harus cerdas-cerdasnya seorang ibu ya, kreatif ya, kreatif kreatif ibu emak itu harus bisa segalanya. Ya, jadi harus bisa memikirkan selain makanan keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya nggak suka makanan keluarga gitu kan ya, harus berbeda gitu. Kadang-kadang juga orang tua nggak pengen mau makanan anak-anak, ya udah mau nggak mau gitu kan, ngikut ya, bukan ngikut ya, anak-anak dibuatkan yang ini, orang tuanya ini gitu. Tetapi ya pilih yang praktis-praktis lah, tapi tetap memenuhi standar gizi tadi. Itu PR-nya itu ya. Anak suka tapi tetap dengan gizi seimbang gitu. Betul. Kemudian ini kan sekarang sudah mulai tatap muka 100% ya. Pasti anak-anak sekolah juga kantin sudah mulai buka juga ya buat Sina ya. Nah, itu kira-kira ada nggak tips ya, atau bagaimana kita mengedukasi untuk kantin-kantin di sekolah itu ya, supaya menyediakan jajanan yang sehat juga untuk anak sekolah? Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kalau kita mau contohnya
di Jepang ya, ngomongin di Jepang, saya kemarin buat status tuh kan, di Jepang sana tuh nggak ada kantin, jadi anak sekolah itu anak sekolah dasar ya dia tidak dapat sangu, jadi nggak punya sangu, di sekolah tidak ada kantin, kemudian mereka itu hanya membawa tempat makan sama sikat gigi ya, kemudian nanti di sekolah harus punya dapur untuk menyiapkan makanan anak-anak sekolah, diawasi oleh ahli gizi yang profesional. Itu keren banget tuh saya bilang gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia bisa kayak gitu gitu. Tapi sudah mulai sih beberapa sekolah sudah mulai mereka meniadakan kantin, tetapi anak-anak disuruh bawa bekal. Bekalnya bekal yang sehat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan begitu ya. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya kantin memang harus ada kantin, itu tadi syarat 4 itu tetap Mbak harus aman yang pertama. Aman itu juga karena dia harus bersih ya. Aman itu bebas dari kontaminan apa saja, bebas dari bahan tambahan pangan yang berlebihan. Kalau bisa harus harus matang gitu kan, harus tertutup. Kemudian tidak bercampur antara mentah dan matang. Kadang kan ada tuh masih di sini naruh ayam, di sini ayam mentah, di sini udah mateng, jangan. Karena kontaminasi, karena ayam ini kan banyak sumber bakteri ya. Jadi jangan sampai terkontaminasi gitu ya. Jadi pisahkan, kemudian alat-alat yang digunakan cuci bersih, kemudian betul-betul harus dengan sabun dikeringkan benar-benar kering. Kalau memang mau diserbeti, serbetnya jangan bolak-balik dipakai. Serbetnya kalau bisa yang sekali pakai. Itu PR kan untuk kantin-kantin di tempat kita. Makanya kita juga punya program bagaimana caranya menciptakan kantin sehat yang ramah anak gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan ada pedagang asongan di sekitar sekolahan. Saya pernah menemukan bahwa tidak boleh ada pedagang asongan. Kalaupun ada pedagang asongan ya, saya bilang pedagang jajanan ya. Pedagang jajanan di pinggir-pinggir jalan itu, nah itu harus benar-benar diawasi. Kemudian kalau bisa diperiksa secara berkala. Berkala terkait bahan yang digunakan, apakah mengandung formalin ataukah mengandung boraks, dan juga terkait dengan bahan tambahan pangan yang kurang bagus itu tadi. Ada gitu. pewarna tambahan. Iya, gitu betul. Terus juga berarti harus ada peran dari sekolah juga, berarti harus itu ya. Betul. Peran dari sekolah, ini bukan hanya sekolah, semua kita ini saling bersinergi ya. Betul. Jadi kita ini juga kan, maksudnya kita di jurusan kami Polkesma ini juga kan kita punya program sebenarnya yang memang terkait nanti untuk pembinaan kantin-kantin sekolah gitu ya. Jadi mulai dari akademisi, kemudian praktisi, kemudian juga praktisi itu kan bisa dari puskesmas, ahli gizi ataupun kesehatan lingkungan yang berperan di sana, kemudian dari dinas kesehatan, dari sekolahnya juga, dari orang tuanya juga. Jadi semuanya harus saling peduli aware gitu loh dengan kesehatan anak sekolahnya gitu. Jangan sampai kalau sudah kejadian baru heboh. Nah, kejadian misalnya keracunan ini kan tuh sedih juga ya, dan itu akhirnya akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan biasanya ya. Betul. Wah, ini sebenarnya menarik banget. Ini terakhir sebelum kita closing nih ya. Saya juga sebagai mama ya satu. Iya. Ada ya Mbak. Usia berapa? Apa? Usia berapa? Usia 6. Oh, nama sama dengan anak saya yang nomor 2 kan? Iya. Itu ada nggak sih Bu tips mungkin untuk para mama-mama di luar sana ya untuk menyiapkan bekal untuk anak sekolah? Tipsnya tuh yang kan kita working mom juga ya Bu ya, yang simple tetapi bergizi tuh ada nggak Bu tipsnya? Ada sih, gini ya, anak-anak itu biasanya nggak suka makan yang menarik. Ya. Yuk kita buat bento deh. Bento yang gampang ya, karena itu tadi working mom itu benar-benar PR. Harus bisa bagi waktu. Mulai dari bangun tidur sampai anak-anak berangkat, kita juga mempersiapkan kita nanti mau berangkat gitu ya. Simpel aja Mbak Cita, saya beli cetakan bento yang ini, kadang nasinya nggak perlu saya cetak, kadang sudah saya gini karena anak saya cowok, beda mungkin sama anak perempuan ya. Nah anak cowok itu udah saya ini, nasinya mama gini kan, nanti bekal untuk jajannya mama buat cetak, jadi roti saya cetak kayak kepala rabbit gitu kan, atau pakai tusuk-tusuk. Dia kemarin tuh suka banget itu, saya belikan tusukan bento. Ternyata itu juga hanya menambah selera anak. Tapi ingat, bekalnya tetap harus seimbang tadi. Harus memenuhi ya. Makanan pokoknya harus ada, kemudian sayur dan buahnya gitu ya. Kalau memang anak-anak tidak suka sayur dan buah, itu tadi cara mengakalinya gitu ya. Anak saya itu kebetulan yang pertama memang itu tadi saya katakan picky ya. Picky banget dia. Jadi itu di rumah, di sekolah saya kasih yang memang cuman dia lauk hewan.
hewani. Lok nabatinya itu biasanya saya ambilkan lumpia isi tahu gitu kan, atau punya tempe itu di rumah biasanya saya buatkan. Nah, kalau mama-mama yang sempat lengkap komplit isikan di situ ada makanan pokoknya, entah apa itu ya, mau nasi putih, mau mie, mau kentang, apapun juga. Kemudian bisa dalam bentuk makaroni juga bisa ya. Kemudian nanti ada lok hewani, ada lok nabatinya, ada sayur dan ada buahnya. Nah, jadi itu gampang, tinggal dibuat aja kreasi, mau dikepel-kepel kayak pernah juga mau dibuat nanti ditambahin misalnya nasinya separuh, mie-nya separuh, nasi dibuat kayak mie itu dibuat kayak rambutnya gitu kan, atau dibuat kayak sangkar burung, kemudian apa namanya nasi itu dibunder-bunder, dikepel jadi kayak telur burung. Nah, itu anak saya suka banget tuh. Kemudian telur apa namanya telur dadar saya iris-iris, saya ini telur burung, ini burungnya sudah belum bertelur, ini masih sarangnya. Dia suka banget tuh, pulang habis. Jadi memang harus ini ya, emang harus kreatif banget seorang ini ya. Iya, kreatif tapi enggak perlu mahal, yang sederhana aja. Tadi kan telur itu kan fungsinya bagus, dan anak juga akan suka dengan bentuk-bentuk yang macam-macam itu ya, bukan cuma telur ceplok terus udahan. Karena mereka bosan juga kali ya Bu Arsina ya. Anak saya sukanya makan telur ceplok di rumah, tapi kalau ke sekolah nggak pernah mau gitu. Jadi maunya yang lain. Dia kalau sekolah, dia sekolah bawa nugget atau ayam goreng. Gitu, ya. Tapi yang saya bentuk biasanya kadangnya snacknya itu, kuenya itu ya. Kuenya saya bentuk atau misalnya roti dipotong-potong, atau misalnya dikasih tusukan bento itu tadi yang lucu-lucu mah ada kacamatanya. Tapi nggak hilang nanti tusukan bentonya. Balik. Itu juga Mbak. Itu anak-anak harus dipahamkan tentang barang miliknya. Jangan sampai membawa barang milik orang, tapi kamu juga harus tahu barang kamu kalau tidak ada harus dicari. Itu harus dipahamkan. Dan alhamdulillah anak-anak saya juga paham itu. Begitu. Karena kan lucu-lucu tusukan temannya minjem. Dan dia paling tahu, mah kalau misalnya tidak ada, tapi selama ini selalu balik sih, nggak pernah hilang ya. Jadi berarti berarti anak-anak anak-anak sudah tahu. Punya saya harus balik gitu ya. Betul. Wah, ini sebenarnya menarik sekali ya Bu Arsina ya, topiknya apa namanya sangat relate dengan para working mom ya. Benar. Anak sudah sekolah harus bawa bekal gitu ya. Mungkin di lain kesempatan nih kita bisa ngobrol lagi Bu Arsina ya. Oke, sebelum kita tutup nih podcast hari ini Bu Arsina, mungkin ada closing statement sedikit dari Bu Arsina untuk sahabat Sehat Polkesma semuanya. Oke, baik sahabat Polkesma, khususnya untuk working mom ya, untuk mempersiapkan makanan sehat, makanan bekal ya. Bekal itu bukan hanya sekedar jajanan, tetapi juga bisa makanan utamanya atau makanan pokoknya. Perhatikan prinsip gizi seimbang tadi gitu ya. Jadi harus terpenuhi unsur makronutrien dan juga mikronutriennya. Karbohidrat, protein, lemak sebagai makronutrien dan juga mikronutrien yang kita penuhi dari sayuran dan buah. Sebaiknya itu dibekalkan kepada anak ya, dibawa atau dikenalkan sejak dini supaya anak-anak sudah terbiasa makan dengan makanan gizi seimbang. Ya, kemudian perhatikan kalau misalnya ada kantin atau misalnya juga disediakan oleh sekolah. Kalau sekolah memang menyediakan, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi yang profesional supaya bisa disusun menunya sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah, dan syarat tadi harus aman, bebas dari kontaminasi vektor ataupun bakteri, ataupun juga tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berlebihan, dan juga harus matang dan harus memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah dasar. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya untuk working mom ya tadi ya. Kalau misalnya pengen supaya anak-anak bisa lahap atau habis, buatlah bentuk-bentuk yang menarik dengan sederhana, tidak perlu mahal gitu ya. Dan mama-mama memang harus kreatif. Banyak-banyak belajar baca lihat gitu ya, kreasi-kreasi bento yang menarik, kemudian nanti boleh dikembangkan sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Citra. Terima kasih Bu Arsina, luar biasa sekali. Jadi benar-benar jadi menginspirasi saya juga nih ya. Jadi harus nyiapin bekalan itu dengan bentuknya macam-macam itu ya. Dengan bentuk tadi bentuk apa? Burung, burung, muka, atau misalnya pokoknya macam-macam deh ya. Atau misalnya nanti mangga dipotong-potong, ditusukin apa gitu kan, nanti kayak tusuk ada mangga, ada warna-warnanya yang beraneka ragam tuh membuat anak suka. Tertarik gitu. ya mereka untuk sate mencobain. buah katanya gitu kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Arsina. Dengan berakhirnya closing statement dari Bu Arsina, berakhir pula podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk sahabat Sehat Polkesma tetap dukung channel Polkesma Talk ya. Jangan lupa di like,
di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Kami berdua undur diri, sampai ketemu lagi di podcast Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih.